Di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, nama Sang Hyang Lodaya atau Aki Lodaya mungkin terdengar familiar. Namun, kisahnya bukanlah cerita biasa. Sang Hyang Lodaya adalah sosok jin legendaris yang menyerupai macan kumbang, salah satu jin tertua yang pernah menghuni bumi Nusantara. Kisahnya bahkan mencatatkan pertempuran hebat antara kerajaan jin, serta pertemuan tak terduga dengan Islam. Kisahnya dimulai pada abad ke-9 atau ke-10, ketika terjadi peperangan besar antara dua kerajaan jin yaitu Kerajaan Laut Merah dan Kerajaan Pantai Selatan. Pertempuran ini bukan sekadar soal perebutan wilayah, tetapi juga melibatkan kekuatan magis yang luar biasa. Kerajaan Pantai Selatan, yang dipimpin oleh Nyi Blorong, mencoba memperluas kekuasaannya hingga ke Bengkulu, dan bahkan sampai ke Aceh. Namun, Kerajaan Laut Merah, yang merasa terancam, bergerak cepat untuk memblokade pasukan selatan. Kerajaan Laut Merah kemudian mengejar pasukan selatan hingga Gunung Krakatau, tempat yang menjadi saksi pertempuran hebat antara kedua kerajaan. Namun, meskipun pasukan Laut Merah berhasil mengalahkan pasukan selatan, tak disangka-sangka, Nyi Blorong dan pasukannya berhasil melancarkan serangan balasan yang mengakibatkan banyak pasukan Laut Merah tewas dan perbendaharaannya jatuh ke tangan lawan. Raja Laut Merah, yang tak tinggal diam, memerintahkan salah satu panglimanya, Syekh Hashim Bahadur, untuk merebut kembali wilayah yang telah hilang. Syekh Hashim Bahadur memimpin pasukan Laut Merah menuju ujung kulon, tempat pasukan pantai selatan yang dipimpin oleh Sang Hyang Lodaya bertahan. Terjadilah pertempuran hebat yang membawa keduanya hingga ke daerah Sukabumi, dan akhirnya ke Cilacap. Namun, pada suatu pertempuran penting di ujung kulon, Sang Hyang Lodaya dan Syekh Hashim Bahadur berhadapan dalam pertarungan 1 lawan 1. Sang Hyang Lodaya, yang dikenal memiliki pusaka-pusaka sakti, merasa kesulitan menghadapi kehebatan ilmu Syekh Hashim Bahadur, yang bahkan mampu menyinari tubuhnya dengan cahaya yang mengerikan hanya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah pertarungan sengit, Sang Hyang Lodaya jatuh terluka. Dia dibawa ke Gunung Patuha oleh Rahyang Jayawisesa, di mana ia dirawat oleh 7 batari untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, perubahan besar terjadi pada dirinya setelah pertempuran itu. Sang Hyang Lodaya yang keras dan angkuh, ini menunjukkan perubahan yang mencolok. Ternyata, perubahan tersebut tak lepas dari sebuah pertemuan rahasia antara Sang Hyang Lodaya dan Syekh Hashim Bahadur di ujung kulon. Sang Hyang Lodaya, yang dipenuhi rasa penasaran, akhirnya menemukan jalan baru dalam hidupnya. Disinilah, di bawah bimbingan Syekh Hashim Bahadur, Sang Hyang Lodaya memeluk Islam. Berita tentang pengislamannya segera tersebar. Para Sang Hyang di Pulau Jawa, termasuk Sang Hyang Astadewa, sangat marah mengetahui bahwa Sang Hyang Lodaya, seorang jin yang selama ini dihormati, kini memilih jalan baru. Untuk menghentikan pengaruh Islam, Sang Hyang Brajadharma, penguasa Gunung Galunggung, diperintahkan untuk mengusir Sang Hyang Lodaya dari Gunung Patuha. Di Gunung Patuha, terjadilah pertempuran dahsyat antara Sang Hyang Brajadharma dan Sang Hyang Lodaya. Gunung yang dahulunya tenang itu pun meletus, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Namun, meskipun Gunung Patuha meletus, Sang Hyang Lodaya tetap teguh pada pilihannya. Dengan marah, Sang Hyang Lodaya menulis asma Allah di sebuah tebing menggunakan cakarnya, sebagai simbol dari perubahannya yang mendalam. Setelah pertempuran itu, Sang Hyang Lodaya meninggalkan Gunung Patuha dan menuju hutan Sancang, tempat di mana ia kembali menemukan kekuatannya. Di sana, ia berhadapan dengan pasukan Buto Ijo dan menguasai wilayah tersebut, tetap teguh pada keputusannya menjadi seorang Muslim. Kisah Sang Hyang Lodaya ini, meskipun penuh dengan legenda dan mitos, mengajarkan kita tentang perubahan, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Dari seorang jin yang keras kepala menjadi seorang muslim yang penuh keteguhan hati. Itulah kisah pengislaman Sang Hyang Lodaya. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tak ada yang tidak mungkin, bahkan untuk mereka yang dianggap tak terjamah oleh kebenaran. Semoga kisah ini memberi kita inspirasi dan pelajaran. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah menarik lainnya.